Pemirsa, Sindo siang kita awali dengan informasi kereta bandara menabrak truk di perlintasan kereta di dekat stasiun Polris pada pagi tadi. Perjalanan KRL Tangerang Duri dihentikan sementara, kereta di bandara pun tabrak truk. Kecelakaan melibatkan kereta bandara di perlintasan kereta dekat stasiun Polris Tangerang, Banten. Kereta dengan rangkaian INKE A203 bertabrakan dengan sebuah truk yang melintas. Akibatnya kereta bandara anjlok dari rel dan juga kabel listrik aliran atas terputus sehingga mengganggu perjalanan kereta. Kecelakaan membuat rangkaian kereta keluar jalur. Selain itu, lalu lintas di sekitaran lokasi pun macet. Banyak warga mendekat untuk melihat situasi terkini di lokasi ini. Kecelakaan ini juga membuat jadwal kereta KRL komuter lain menjadi terganggu. Sementara petugas terjun ke lokasi untuk mengecek kondisi kereta dan juga melakukan evakuasi kepada penumpang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kemudian KAI Komuter Lain juga menyediakan transportasi pengganti bagi penumpang yang hendak melanjutkan perjalanan ke bandara. Nabrak kontainer. PT KAI Komuter Lain juga memohon maaf atas peristiwa yang terjadi dan akan melanjutkan perjalanan jika kondisi sudah kembali aman. Pemirsa, warga di kawasan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan dengan pesawat jatuh di area pegunungan. Pesawat jatuh merupakan maskapai pengangkut BBM milik Pelita Air. Warga di Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan dengan dugaan pesawat jatuh. Dari video amatir, seorang warga melihat sebuah pesawat kecil yang diduga mengangkut BBM jatuh di area pegunungan. Kejadian ini mengakibatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di area puncak pegunungan yang diduga menjadi lokasi jatuhnya pesawat. Ya, kemungkinan masalah minyak yang kita lihat mutar tadi. Pulang mungkin dia mau cari agak terang kan, mutar dia. Ya. Susi apa Pertamina? Siap. Yang Susi masih mutar, kita nggak tahu. Oke. Badan pesawat pada pukul 13.25 menit. Puing-puing pesawat ditemukan di Gunung Pak Ramayo, dataran tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Pesawat merupakan pesawat pengangkut BBM jenis Air Tractor 802 milik maskapai Pelita Air. Bisa kita jajang. Pada pukul 14.33 local time, tim SAR gabungan menemukan pesawat terbakar dan satu korban ditemukan meninggal dunia dalam kereta terbakar. Selanjutnya korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan di Lombawan menuju ke Rumah Sakit Pratama Lombawan. Seluruh badan pesawat dilaporkan hangus terbakar. Akibat insiden ini, pilot pesawat atas nama Kapten Hendrik Lodewijk dinyatakan meninggal dunia. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Tim Liputan, A-News melaporkan. Kita diterjang puting beliung atap bangunan tempat parkir di Klaten, Jawa Tengah ambruk. 3 orang yang sedang berteduh pun terluka. Ini parkiran ya roboh, persis depan SGM. Usai hujan deras yang disertai angin kencang di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sejumlah bangunan roboh. Salah satunya adalah sebuah tempat parkir mes pengemudi di Desa Kemudo, Prambanan. 3 orang yang tengah berteduh tertimpa reruntuhan bangunan dan juga terluka. Selain itu, 20 kendaraan pun rusak. BPBD Kabupaten Klaten menghimbau kepada warga agar lebih waspada saat cuaca buruk. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur sejak tadi malam membuat sejumlah lokasi di Ciledug Raya. Banjir merendam Pondok Marta, Tangerang, Banten. Ketinggian air yang mencapai lebih dari 30 cm membuat aktivitas warga menjadi terhambat. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur sejak malam tadi.
Ya, selain itu juga banjir merendam rumah warga di Komplek Patal Ciledug. Hujan deras yang mengguyur sejak tadi malam membuat ketinggian air terus bertambah. Bahkan warga pun tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Pemirsa, akibat angin puting beliung, sebuah pohon tumbang dan 7 rumah warga di Tanjung Priuk, Jakarta Utara rusak parah pada dini hari tadi. Selain merusak rumah warga, atap yang terbuat dari material baja ringan juga terhempas hingga menutup ruas jalan warga. Atap rumah warga yang terbuat dari material baja ini roboh hingga menutup akses jalan warga usai dilanda angin kencang di Jalan Swasembada, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kejadian ini tak menimbulkan korban luka maupun jiwa. Selain itu, pohon nangka setinggi 7 meter tumbang dan menimpa rumah warga akibat angin kencang. Petugas BPBD, PPSU, dan Sudin Pertamanan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemangkasan pohon tumbang dan pemotongan atap baja ringan yang roboh. Akibat peristiwa ini, 7 rumah warga rusak parah. Oke, pohon dulu baru baja ringan inilah. Oke. Baru pada terbang. Ada yang ke sana kena juga 2 warga di situ bocor atapnya. Ada 7 rumah. Ya. Nah ini kalau asbes yang ini nih dari mana nih bang? Dari kontrakan seberang itu. Kontrakan itu berarti atas semua kehempas bang ya? Iya, kempas 1 rumah doang enggak tuh. Saat ini proses pemotongan masih dilakukan agar aktivitas warga yang melintasi jalan tidak terganggu. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan sepanjang malam hingga pagi ini menyebabkan Jalan dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir setinggi 50 cm. Bahkan banjir karena 8 kali boulevard menghambat para pengendara motor yang akan berangkat kerja pada pagi ini. Pagi tadi, satu persatu pengendara motor mengalami mogok setelah nekat melintasi banjir di Jalan dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Mau tidak mau, para pengendara motor harus melewati banjir demi tiba tepat waktu di tempat kerja. Ketinggian debit air pun mencapai 50 cm. Banjir kali ini disebabkan hujan yang turun sepanjang malam hingga pagi ini akibat air Kali Mukerfart meluap dan merendam jalan utama. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna jalan, terutama bagi mereka yang berencana beraktivitas di sekitar wilayah Jakarta Barat. Genangan air tidak hanya menghambat laju kendaraan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Mogok dari mana tadi, Pak? Dari Jembatan Gantung, Pak. Jembatan Gantung. Berapa ketinggiannya, Pak, tadi, Pak? Hampir 50 cm. 50 cm. Ini berapa meter, Bapak, ini dorong ini, Pak? Kalau enggak, jatuh. Oh. Pak, di sini sering banjir nggak sih, Pak? Iya, sering banjir. Kalau banjir kayak gini susah, Pak? Enggak. Oh. Jalan dan Mogot dari arah Pesing menuju Cengkareng masih padat dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4. Warga pun diimbau berhati-hati dengan mengurangi kecepatan. Hingga kini petugas dari Suku Dinas Sumber Daya Air berjibaku mengatur arus lalu lintas dan menyedot banjir. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, derasnya aliran anak kali Pesanggerahan membuat tembok pembatas saluran air di Jalan Swadharma Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan jebol hingga membanjiri akses jalan. Pemirsa, beginilah kondisi Jalan Swadharma Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Ruas jalan penghubung Kecamatan Kembangan dan juga Pesanggerahan ini tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 dan juga 4 akibat tergenang banjir setinggi 80 cm. Bahkan banjir di ruas jalan ini terjadi akibat jebolnya tembok pembatas aliran anak kali Pesanggerahan yang mengalami kenaikan debit air imbas hujan deras yang melanda sejak Kamis malam. Untuk mengurangi debit air, petugas Sudin Tata Air telah menyalakan pompa air statis yang disiagakan di lokasi. Para pengguna jalan sebaiknya menghindari ruas jalan Swadharma Raya dan juga mencari jalan alternatif lainnya.
roda 4, roda 2 juga nggak bisa, Pak. Untuk sementara. Ini ditutup sama warga nih berarti? Ya, warga yang tutup dan tim dari PPSU, SDA. Buat informasi masyarakat. Ya. Kalau mau lewat sini nanti dialihkan kemana, Bang? Dialihkan ke lewat Jalan Haji Ridi, Pak. Sebelah sini, Pak. Nanti tembusnya ke arah... Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak dini hari telah menyebabkan genangan air yang signifikan di sejumlah wilayah. Kemudian salah satu wilayah yang titiknya terparah terdampak adalah Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Dan untuk mengetahui situasi di sana, kami telah terhubung dengan rekan kami Salam Pulungan dan juru kamera Damar Wicaksono. Baik, selamat siang Salam. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Nata dan juga pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak semalam ini membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Jalan Dan Mogot di Jakarta Barat, di mana di titik kami melaporkan saat ini untuk ketinggian air ini masih mencapai 20 sampai 40 cm. Namun titik yang terparah terjadi pada jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki di tempat kami melaporkan saat ini yang ada di sebelah kiri saya, di mana untuk ketinggian airnya di jalur pedestrian ini bahkan masih mencapai 40 cm, sehingga ini menyulitkan dari warga untuk bisa beraktivitas jalan kaki ataupun juga untuk melintasi ke jembatan penyeberangan orang ini. Dan memang tidak hanya itu, banjir di sini juga turut merendam sebagian jalur yang ada di sepanjang jalur Jalan Dan Mogot di sini, di mana kendaraan ini hanya bisa melintasi di bagian kanan lajur saja, maupun juga ini pada akhirnya kendaraan mau tidak mau baik itu roda 2 ataupun juga roda 4 ini saat ini diperbolehkan untuk bisa melintasi di jalur halte Transjakarta, karena memang seperti yang terlihat di layar televisi Anda, ini antrian panjang kendaraan juga terjadi akibat terjadinya adanya banjir yang terjadi sejak pagi hari tadi, di mana kemacetan ini terjadi karena memang membuat lalu lintas ini menjadi terhambat akibat adanya banjir, sehingga kendaraan mau tidak mau ini dialihkan ataupun juga diperbolehkan untuk bisa melintas di jalur busway dan juga untuk lajur sebelah kanan saja yang bisa dilintasi. Sementara itu dapat kami informasikan juga, Nata dan juga pemirsa, di belakang saya ini juga terdapat adanya sejumlah petugas dari petugas suku dinas sumber daya air Jakarta Barat yang saat ini tengah melakukan upaya pemompaan air untuk nantinya dialirkan ke Kali Pesing yang ada di sebelah kiri saya. Bahkan bisa kita lihat sendiri ya, Nata dan juga pemirsa, bahwa untuk aliran dari Kali Pesing sendiri ini bahkan kondisinya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi yang ada di tempat kami melaporkan saat ini, sehingga ini juga turut memperparah dari adanya banjir yang memang sudah terjadi sejak pagi hari tadi. Dan ini juga bukan kali pertama banjir terjadi di Dan Mogot, melainkan juga sudah sering kali terjadi. Dan memang dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah sendiri memang sudah menyiapkan terkait dengan adanya pompa stasioner yang diharapkan ini bisa memompa air sebanyak 7.000 liter. Namun memang hingga saat ini dari upaya tersebut juga nampaknya belum bisa mengurangi adanya terjadinya banjir yang ada di Jalan Dan Mogot Jakarta Barat ini. Dan memang dari upaya pemerintah nantinya juga tidak lain, rencananya akan membuat flyover dari Pesing hingga ke Dan Mogot yang memang dicanangkan akan sepanjang 2 km untuk nantinya warga tidak kembali ataupun juga tidak menerjang banjir yang ada di Jalan Dan Mogot Jakarta Barat ini. Nata. Baik, terima kasih Salam Pulungan dan juga juru kamera Damar Wicaksono melaporkan langsung dari kawasan Dan Mogot Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Ke informasi lainnya pemirsa, seorang bocah perempuan kelas 6 SD di Balemo Gorontalo. Kita ke informasi lainnya pemirsa, maksud kami aksi pencurian mobil milik seorang biduan di Jepara, Jawa Tengah terekam CCTV. Tidak lama setelah kejadian itu, 2 pelaku berhasil dibekuk petugas. Terekam kamera pengawas aksi pencurian mobil milik seorang biduan asal desa Slagi, Jepara, Jawa Tengah saat dini hari. Pelaku terlebih dahulu membuka pintu pagar rumah hingga membawa kabur mobil. Sebelumnya, pelaku juga masuk ke dalam rumah dengan mencongkel jendela. Pelaku berhasil mengambil kunci mobil serta 4 ponsel. Aksi pelaku berjalan mulus tanpa terdengar korban yang tengah terlelap tidur di dalam kamar. Tak berselang lama, polisi berhasil menangkap pelaku berinisial RK 45 tahun di wilayah Pemalang. Petugas mengetahui keberadaan pelaku melalui GPS yang terpasang di dalam mobil.
Dalam kamar saya, kamar utama itu kan tujuannya memang mencari kunci mobil ya, mengambil kunci, kemudian melihat HP yang tergeletak itu sambil membawa HP, kemudian keluar menuju ke depan garasi. Kini pelaku dijerat pasal 447 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga desa Bira Tengah, Sampang, Jawa Timur melaporkan dugaan penipuan dan investasi bodong yang dilakukan oleh dua perempuan bersaudara. Bahkan kasus ini menyebabkan kerugian hingga puluhan miliar rupiah. Puluhan warga desa Bira Tengah, Sampang, Jawa Timur mendatangi Polres Sampang untuk melaporkan dugaan penipuan berkedok investasi bodong. Dalam laporan tersebut, warga menyebut ada dua terduga pelaku bersaudara berinisial R dan K. 123 orang menjadi korban dengan total kerugian ditaksir mencapai 23 miliar rupiah. Para korban telah menyerahkan uang dalam bentuk tunai hingga emas perhiasan. Investasi yang ditawarkan oleh terduga pelaku disebut berkaitan dengan usaha material semen dan produk skincare. Para korban nantinya dijanjikan keuntungan sebesar 15% dari nilai investasi, namun dalam perjalanannya, keuntungan yang dijanjikan ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Adiknya, di mana Rohma ini menawarkan investasi kepada para korban terkait investasi semen, juga terkait investasi skincare, yang mana dari para korban sudah menyerahkan uang kalau di total sekitar 23 miliar. Hingga saat ini polisi masih mendalami laporan para korban dan mengumpulkan keterangan untuk menentukan langkah hukum. Untuk masalah laporannya terkait tindak pidana apa, sekarang masih dalam pemeriksaan oleh penyidik. Jadi rekan-rekan media mohon bersabar. Pihak korban sebelumnya telah menempuh upaya mediasi dengan keluarga terlapor. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga korban memilih menempuh jalur hukum. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor buaya peliharaan berukuran 3 meter lebih di Pasuruan, Jawa Timur dievakuasi damkar usai pemiliknya meninggal dunia. Bahkan buaya ini dipindahkan karena tidak ada yang mengurus dan juga dikhawatirkan akan membahayakan warga. Warga lingkungan Kasembon RW 4 Tretes, Kelurahan Prigen, Pasuruan dibuat heboh dengan evakuasi seekor buaya berukuran 3,3 meter. Warga bersama damkar harus berjibaku dan ekstra waspada karena reptil tersebut terus melawan dan membahayakan keselamatan. Belum. Buaya besar ini diketahui merupakan peliharaan salah satu warga sejak tahun 90-an. Seiring berjalannya waktu, buaya yang dipelihara dari anakan terus berkembang biak hingga ukurannya mencapai 3,3 meter. Setelah pemiliknya meninggal, pihak keluarga mengaku sudah tidak mampu mengurus dan memberikan makan lagi. Hasil laporan dari warga minta melakukan evakuasi buaya. Tim damkar bersama-sama dengan KKP juga dengan Taman Safari melakukan evakuasi buaya sekitar panjangnya 3,3 meter di daerah Prigen. Seluruh rangkaian evakuasi dilakukan dengan pengamanan ketat. Kini buaya tersebut dipindahkan ke Taman Safari Prigen. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.